menunjukkan pukul 13:31. Alangkah baiknya webinar kita akan segera dimulai. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas, Kak. Jelas, sip. Jelas sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, siap. Ya, sebelumnya izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang terhormat para narasumber yang telah hadir pada siang hari ini, kepada Pak Darusman dari perwakilan atau sekaligus Ketua SPSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya yang terhormat narasumber kita dari Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Supriyono SE. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah hadir di Zoom. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini yang insya Allah kita melaksanakan ibadah puasa, bagi yang melaksanakan selalu diberikan kelancaran dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat beliaulah dan para sahabatnya yang telah membawa dari zaman kegelapan, zaman Zaidiyah menuju zaman terang benderang, zaman yang penuh intelektual pada saat ini. Baiklah, terkait dengan webinar kita pada kesempatan siang hari ini adalah terkait dengan menyambut Hari Buruh atau yang biasa kita kenal dengan May Day. Ya, kita ketahui bahwa Hari Buruh merupakan sebuah peringatan ya bagi sekelompok ataupun kaum buruh itu sendiri. Bahwasanya di Hari Buruh ini tentu di negara kita Indonesia setiap tahunnya dirayakan dengan aksi demonstrasi. Aksi ini bukan berarti tanpa alasan, dikarenakan ini merupakan momentum bagi para buruh ya untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan nasib yang tak kunjung membaik dan masih sering terjadi pelanggaran begitu terhadap hak-hak buruh dalam bekerja ya. Dan juga kita lihat bahwa dalam pembentukan rancangan undang-undang Ciptaker atau Cipta Kerja atau studi klaster ketenagakerjaan, melihat bahwa klaster ketenagakerjaan ini dalam undang-undang Cipta Kerja terlihat jelas pemerintah berusaha untuk menciptakan sosial demi menarik masuknya investasi ke dalam negeri. Oleh sebab itu sangat penting pengawalan terhadap isu-isu yang menyangkut nasib buruh. Sejalan dengan hal tersebut, bila kita berkaca pada keadaan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sektor ini atau sektor tenaga kerja sangatlah penting demi kemajuan dan pembangunan daerah sendiri. Namun bagaimanakah nasib kesejahteraannya? Pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya dan keadaan masih dalam masa pandemi saat ini. Baik, tanpa berlama lagi, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri pertama, yaitu dari Ketua SPSI, Bapak Darusman Aswan.
Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya diundang di Zoom webinar ini. Dengan segala keterbatasan, saya tidak menyiapkan materi yang terlalu detail. Karena saat ini saya sedang mempersiapkan untuk menghadapi media tanggal 1 nanti. Tapi meskipun demikian saya berusaha untuk memberikan seperti apa sih situasi Bangka Belitung pasca Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Omnibus Law. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula quwata illa billah. Yang saya banggakan dan saya apresiasi pada mahasiswa BEM yang telah menggagas acara ini, event ini sehingga menjadi sebuah renungan juga buat kita bersama, dan kami dipercaya untuk sumbangsi pikiran tentunya dalam rangka melihat perspektif ketenagakerjaan khususnya setelah Omnibus ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta izinnya juga lah kita kembali dapat beraktivitas dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani aktivitas. Tentu banyak hal yang kita temukan dalam segala keseharian kita di masa pandemi. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka langsung, alhamdulillah kita masih diberikan ada pilihan-pilihan yang masih bisa kita berkomunikasi. Baik, saya langsung saja. Pertama-tama menyikapi saya diberikan tugas seperti apa sih kesejahteraan buruh di Bangka Belitung pasca Undang-Undang Nomor 11 2020. Saya ingin membagi dua hal ya dalam perspektif ketenagakerjaan. Pertama, kalau kita bicara tenaga kerja atau ketenagakerjaan ini kan lebih, kalau ketenagakerjaan ini kan jamaah ya, luas. Ketenagakerjaan, kalau tenaga kerja itu adalah orangnya. Ketenaga kerjaan ini adalah beberapa kumpulan perusahaan yang bergerak di bidang usaha, mulai dari jasa, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan seterusnya. Terhadap perusahaan-perusahaan yang boleh dikatakan yang sudah berskala besar, sebut saja PT Timah, perbankan, sekelas-kelas itu, saya pikir kalau bicara kesejahteraan relatif mereka sudah dapat dikatakan kalau yang normatif saya pikir sudah tidak masalah. Bahkan mungkin tingkat kesejahteraan yang seperti akan kita bahas hari ini seperti apa sih itu? Saya pikir kalau untuk kelompok usaha menengah ke atas yang saya sebutkan, PT Timah atau sekelas PT Timah, perbankan dan sebagainya, tidak ada masalah, tidak begitu ada masalah. Tapi kita tahu bahwa Bangka Belitung ini dari pantauan kami sepanjang kami beraktivitas dalam rangka memperjuangkan hak buruh selama ini, tentu kami tidak terlepas ya kerjasama dengan pihak pemerintah sebagai regulator yang membidangi nakar itu sendiri. Nah ini di sini ya perlu sinergi yang serius. Kenapa? Kami melihat kalau kita bicara kesejahteraan, bahkan mungkin hanya bukan Bangka Belitung, terhadap buruh yang bekerja di sektor-sektor yang dapat dikatakan perkebunan se-Indonesia itu yang sejahtera itu sangat minoritas ya. Maksudnya sangat bagian-bagian tertentu saja, mungkin kelompok-kelompok penyelia yang mendapatkan kedudukan yang strategis ya. Tapi terhadap pekerja-pekerjaan skill atau skillnya juga nggak apa pekerja kebanyakan yang itu kan kalau di perkebunan itu kan kerja kebanyakan. Kita usahakan kita bicara sejahtera, hak normatif pun masih banyak yang terbengkalai. Nah ini tidak terlepas peran pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan itu sendiri betul-betul harus kuat dan serius ya, dan betul-betul optimal melakukan sosial kontrolnya, pengawasannya. Dan kami dari sisi serikat pekerja melihat memang ini satu sisi kita ingin berjuang bagaimana mensejahterakan buruh, tapi sisi lain pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan itu sendiri untuk normatif saja masih kita perlu kerja keras lagi untuk mendapatkan hak normatif saja. Saya pikir untuk Bangka Belitung kita dapat hak normatif saja udah bagus sih ya. Walaupun kita
relatif kalau kita bicara kesejahteraan. Bangka Belitung untuk sebagian besar buruh yang terkonsentrasi di perusahaan perkebunan yang kami catat, kurang lebih potensi perkebunan Bangka Belitung itu ada 24 PT ya, 24 perusahaan yang dapat dikatakan ini kalau dari segi kapitalnya sudah cukup memadai untuk bisa sejahtera. Tapi apa yang terjadi kemudian di lapangan? Ya bagian-bagian masih banyak bagian-bagian di perusahaan-perusahaan seperti ini, bahkan di antara 24 ini ada perusahaan asing. Masih banyak pekerja yang dieksploitasi ya. Mohon maaf, hasil kerjanya itu berdasarkan target yang ditentukan. Kalau targetnya nggak kecapai, ya, nah mereka tidak mendapatkan UMP. Padahal UMP itu plafon dasar, safety net. Artinya perusahaan yang menggunakan jasa kerja apalagi sekelas perkebunan tidak boleh membayar upah di bawah itu, ya. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa mengawasi ini? Siapa yang bisa mengontrol ini? Pertama adalah pemerintah yang membidang ketenagakerjaan. Kedua adalah serikat pekerja yang kebetulan di perusahaan tersebut kalau ada serikat pekerja. Tapi kalau tidak ada serikat pekerjanya, siapa yang mengontrol? Sebagian besar pekerja sendiri yang tidak berorganisasi itu keberaniannya untuk menyampaikan pendapat, pandangan sangat kecil, ya. Rasa ketakutan mereka luar biasa. Kenapa? Karena takut bilang mata pencarian, karena mereka memprotes dan sebagainya. Nah, ini satu fenomena yang selama ini sering terjadi dan sepertinya kondisi ini perlu dijawab, perlu disikapi lebih lanjut. Nah, forum ini yang dilaksanakan oleh BEM ini salah satu pendorong untuk ini bisa dilakukan ke depan. Jangan hanya kita seremonial memikirkan, ya, ikut bersama-sama merasakan, tapi situasinya tidak berubah. Nah, ini kondisi yang betul-betul sangat memperhatikan untuk Bangka Belitung. Saya lanjutkan lagi, potensi perkebunan Bangka Belitung lebih banyak menyerap tenaga kerja adalah perkebunan. Ada 24 perusahaan PT Bangka Belitung secara keseluruhan, belum lagi perkebunan-perkebunan yang mungkin tidak terdeteksi oleh kita, mungkin skala kecil ya, skala kecil itu. Ini yang besar saja, yang sudah PT sudah nampak secara kasat mata. Ini juga masih banyak yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah, khususnya dinas kerja, itu khususnya adalah kepengawasan. Nah, seperti yang saya sebut, intinya adalah kepengawasan itu harus mampu untuk memprotek hak-hak dasar buruh, hak normatifnya dulu. Nah, kami melihat kalau kita bicara kesejahteraan sepertinya mungkin tidak terlalu berlebihan kalau kita katakan kita ini mimpi untuk mendapat kesejahteraan untuk di sektor-sektor perkebunan, apalagi sektor perkebunan ke bawah seperti misalnya selain perkebunan yang masih rawan itu pariwisata, kemudian finance, nah kemudian distributor dan sebagainya. Ini boleh dikatakan masih banyak pelanggaran, ya. Tapi kalau sudah BUMN, PT Timah, kemudian beberapa sekelas Timah, perbankan relatif sudah agak baik, ya. Oleh karena itu, saya katakan sekali lagi, kita bicara kesejahteraan sepertinya seolah-olah kita ingin memimpikan sesuatu. Tapi pertanyaan adalah, apakah itu dapat kita? Saya pikir semua itu bisa kita raih kalau kita serius, gitu, ya. Kita tidak cukup hanya memaparkan melihat perspektifnya seperti ini, teorinya seperti ini, tapi kita tidak berbuat, ya. Dan kalaupun berbuat seremoni saja, jadi tidak ke akar permasalahan. Mestinya bangsa ini, negeri ini butuh pelayanan yang konkret, butuh pelayanannya turun ke dalam, turun ke bawah. Jadi bukan sekedar datang, catat, lalu dimasuk agenda, lalu dievaluasi dalam bentuk bukan evaluasinya ke bawah, tapi dia jadikan agenda rutinitas. Nah, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan pihak pemerintah, karena pemerintah adalah mitra kita, mitra dekat kita dalam rangka untuk mensukseskan bagaimana hubungan industrial ini berjalan baik, sebagaimana kita harapkan bahwa harmonis, dinamis, dan berkeadilan itu kan satu hal yang selalu kita sebut-sebut, ya. Tapi pada kenyataannya hanya batas kita sebut saja, tidak kita rasakan secara maksimal. Ini satu hal yang perlu dalam kesempatan yang baik ini teman-teman mahasiswa di mahasiswa yang nantinya juga tidak tertutup kemungkinan akan setelah masa belajar nanti akan turun ke masyarakat, bisa jadi pengusaha, bisa jadi birokrasi, bisa jadi politisi, bisa di parlemen, bahkan bisa jadi pekerja juga. Nah, ini perlu sekali dari sekarang kita menularkan kebersamaan ini sehingga ke depan kita betul-betul apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, harmonis, dinamis, dan berkeadilan, equality before the law, itu betul-betul dapat kita rasakan. Tapi untuk saat ini saya tidak
bermaksud untuk mendiskreditkan pemerintah, tapi sebagai serikat pekerja, sebagai mitra pemerintah, saya tidak akan teleng-aleng untuk mengatakan bahwa banyak yang harus dilakukan dan banyak harus diperbaiki, ya. Kalau kita bicara pengawas, pengawas itu ada ujung tombak, ya, ujung tombak yang bisa melakukan eksekusi, ya, mereka yang goalnya mereka. Nah, kalau kami sebagai serikat pekerja hanya membantu dalam bentuk informasi, mengkritisi, ya kan. Nah, itulah. Bahkan kita punya lembaga yang disebut LKS Tripartit. LKS Tripartit ini adalah lembaga pemerintah yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang juga mengikut sertakan 3 unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Nah, LKS Tripartit kita Bangka Belitung juga belum efektif, belum berasa perannya, ya kan. Sementara di sana ada anggaran dikeluarkan oleh negara untuk aktivitas daripada LKS. Tapi yang terjadi kemudian kita hanya berkunjung ke perusahaan, melihat apa perusahaan, tapi realisasi untuk memperbaiki perusahaan yang kita temukan itu lambat. Bukan tidak sama sekali, tapi lambat. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk mendorong peran Disnaker sebagai lembaga yang spesial membidang ketenagakerjaan betul-betul tajam gitu. Kita tahu memang disimplisasi saya harus sedikit menyinggung di sini. Karena teman-teman di Snaker itu adalah orang-orang yang punya kompetensi secara khusus, mereka sudah disekolahkan, mendapat pelatihan yang betul-betul spesial, sehingga tidak diragukan lagi kemampuan mereka dalam melakukan pengawasan. Tapi ada satu hal yang perlu juga kita sampaikan, ini kalau menyangkut kesejahteraan tidak cukup kita yang berpikir. Pemimpin wilayah, kabupaten dan kota, bahkan gubernur harus ikut serta di dalam memikirkan ini. Tapi kalau di tataran bawah saja kita hanya bercerita, ya muter-muter di situ. Kalau gubernur, bupati itu tidak ngeh, tidak ikut peduli. Nah, kenapa demikian? Gubernur itu kan kalau saya mengartikan dia adalah presiden daerah, dia mewakili presiden ya untuk daerah masing-masing. Jadi sudah barang tentu regulasi yang dikeluarkan oleh negara, mereka kepala daerah itu punya kewajiban untuk bagaimana lembaga-lembaga yang ada di bawahnya itu bisa betul-betul bisa mensupport secara penuh, ya. Selama ini kami punya catatan, mohon maaf ini menyangkut hajat hidup orang, saya tidak bisa bicara itu hanya dipilah-pilah, ada rasa enak tidak enak, tapi itu fakta yang kami alami. Dinas ini sendiri orangnya punya integritas, orang-orang ini punya pendidikan yang cukup, pengawasan yang cukup, tapi mereka juga tidak berdaya, ya, tidak mengoptimalisasi itu kalau tidak didukung sepenuhnya oleh seorang gubernur yang ada di atas atau bupati atau wali kota sebagainya. Mereka juga ada kecenderungan rasa enggak gimana ya. Dan itu kami merasa bukan keluhan mereka ya, tapi kami bisa melihat secara kasat mata. Ya, mereka bagaimanapun juga itu ada lembaga mereka tentu memberikan alasan yang objektif ya. Tidak mungkin yang mengatakan wah kami ini tidak mendapat. Ya, tapi kami sebagai independen kami melihat gerak-gerak tubuh mereka, kita melihat bahwa ada ketidakberdayaan, sementara mereka punya decision, ya, dapat dikatakan punya kapasitas, lalu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Something. Nah ini satu hal yang perlu kita bongkar untuk kebaikan, bukan bongkar untuk menjustifikasi orang atau mendiskreditkan. Tapi ini penting. Kalau kita forum-forum seperti ini kita lakukan, kita menahan diri untuk tidak bicara lebih tajam, ya kita hanya bicara yang koron-koron saja. Akhirnya kita nggak berasa. Setelah ini kita ya habis cerita nggak ada rasa. Saya berharap dalam kesempatan yang sangat baik, apalagi adik-adik mahasiswa yang saya banggakan telah berinisiatif ingin ikut memikirkan, ya, yang ikut memikirkan apa yang tidak terpikirkan oleh kita yang ada. Itu sebagai nilai tambah dan pendorong. Tidak boleh tersinggung kita yang tua ini, apalagi pemerintah ya, karena pemerintah itu adalah sebagai melaksanakan mandat rakyat, melaksanakan amanah rakyat. Jadi tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah, ya kan? Harusnya terima kasih kita sebagai masyarakat mengkritisi ini bukan menghujat, tapi mengingatkan. Nah, kalau kita bicara apakah yang saya bicara ini hanya sebagai bentuk opini? Tidak, kita bisa buktikan. Ya, saat ini masih ada perusahaan-perusahaan besar yang tidak mensubsidikan pekerja dalam program BPJS. BPJS itu adalah hak dasar buruh, ya, kesehatan dan ketenagakerjaan, hak dasar buruh
yang tidak dapat ditawar-tawar karena menyangkut kejiwaan, keselamatan, kesehatan, kesinambungan dia untuk bekerja, boro-boro bos sejahtera, ya, kesehatan yang sudah dijamin oleh undang-undang saja dia tidak dapatkan. Ini kan ironis kan. Apa negeri ini timbul pertanyaan, ada pemerintah enggak negeri ini? Kalau ada perusahaan yang masih pertentangan-pertentangan tidak mau melaksanakan apa yang sudah diatur oleh negara, ini kan kebangatan ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi saya minta maaf dengan pemerintah yang mewakil Pak Supri, tidak saya maksudkan ini sebagai bentuk apa katakanlah menuding, tidak. Sekali lagi saya katakan apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan, dan kalau memang ingin lebih dalam untuk mencari fakta-fakta di lapangan, kita siap untuk memberikan data-data pelanggaran, ya. Makanya kalau kita bicara kesejahteraan itu terlalu muluk ya, terlalu muluk, kecuali perusahaan-perusahaan yang sudah mumpuni seperti PT Timah, saya ulang lagi ya, seperti perbankan dan sebagainya. Nah, tapi di perbankan juga kan ada juga yang namanya outsourcing, ya, ada juga yang dia semestinya berhak juga untuk mendapatkan normatif, enggak usahlah kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi? Sistem outsourcing kita juga ancur-ancuran, ya kan, kontrak bertahun-tahun, upah seenaknya, bahkan yang lebih memperparah adalah ada sistem pekerjaan yang menggunakan badan hukum yang berganti-ganti, sehingga kesinambungan perusahaan pekerja itu dipenggal-penggal. Misalnya tahun ini perusahaan A, tahun depan di offer lagi perusahaan B. Jadi 1 tahun itu hierarki putus. Mereka di anak. Apa tujuan mereka? Kita tahu tujuan mereka agar mereka tidak yang dalam undang-undang itu jelas suatu pekerjaan yang dapat di outsource, ada yang dapat di PKWT adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak terbatas, temporary, artinya pekerjaan yang tidak boleh lebih dari 3 tahun itu dulu ya. Kalau undang-undang yang sekarang adalah 5 tahun. Bagi kita nggak masalah sebetulnya itu, tapi real betulkah pekerjaan tersebut PKWT? Dan saya yakin PKWT di Bangka Belitung itu modus. Saya tegaskan dalam kesempatan ini untuk menghindari untuk membayar pesangon kalau undang-undang yang lama. Tapi undang-undang yang baru Omnibus Law ini lain lagi halnya. Terhadap PKWT itu sekarang sudah diwajibkan perusahaan juga membayar pesangon. Nah, ini satu kondisi yang memang transisi ya. Kita di Undang-Undang 33 saja belum selesai kita bicara kesejahteraan. Tambah lagi Omnibus Law ya. Nah, saya tidak katakan Omnibus Law ini undang-undangnya jelek, tapi kalau kita merujuk kepada apa yang disebut yang disebut revisi. Sepengetahuan saya ya, revisi itu adalah perbaikan. Pertanyaannya adalah apakah Omnibus Law ini akan lebih baik? Ya. Nah, itu pertanyaan publik sekarang khususnya buruh, yang mana kita tahu bahwa saat ini masih judicial review, ada beberapa serikat pekerja federasi yang tetap menggugat ya, karena dirasakan banyak hak kita yang boleh dikatakan degradasi sehingga terkurangi. Nah, sehingga ini menjadi konsentrasi kita ya, kita tetap menghargai tetap apa yang diputuskan pemerintah, karena pemerintah ini adalah pemerintah yang sah, ya kita tetap mendukung. Namun demikian tetap kita kritisi, ya. Makanya saya katakan tadi, bicara kesejahteraan 13/2003 saja itu belum selesai. Tambah lagi omnibus yang sekarang ini, volume mana? PHK malah lebih mudah, ya. Artinya perusahaan anytime, kapan waktu saja mereka bisa PHK, asalkan mereka bayar. Nah, tinggal mereka pilih mau bayar 0,5, mau 175, mau 1. Nah, ini menjadi situasi untuk mendapatkan kesejahteraan kita akan terganggu oleh situasi itu. Kenapa? Sampai saat ini pemerintah khususnya Bangka Belitung belum melakukan sosialisasi terkait masalah Omnibus Law. Sehingga apa? Perusahaan sudah mulai melakukan PHK dengan berbagai modus PHK-nya. Ada alasan dengan pandemi, ya. Nah, PHK ini terjadinya sebelum pandemi juga seperti itu kondisinya. Tambah lagi adanya pandemi ini, maka orang sekarang menggunakan dalih pandemi ini menjadi keren sekarang ini. Menjadi semuanya pandemi. Dan perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa untuk sektor-sektor perkebunan sampai hari ini tidak terpengaruh. Ya, meskipun pandemi, hasil mereka tetap stabil dan tidak ada gangguan finansial, tidak ada gangguan cash flow.
ya, bahkan ada mereka yang dapat bonus. Nah, satu hal yang ingin sampaikan, karena di sini ada pengawas, kita tahu bahwa di perkebunan itu masih banyak menggunakan sistem upah, ya. Platformnya dia tidak gunakan, dia menggunakan sistem upah per satuan pekerjaan. Artinya gini, Anda akan dapatkan pekerjaan upah sekian kalau Anda volume kerja seperti ini. Sementara kita tahu di lapangan itu kan berbagai kendala yang dihadapi oleh pekerja. Mulai dari sarana dan prasarana alat untuk mendapatkan buah sawit itu tidak gampang, ya. Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan volume kerja. Misalnya begini, Anda akan dapatkan upah bila mana Anda bisa bekerja produksi sampai satu orang bisa 5 juta atau 3 juta atau 6 juta. Tetapi sebaliknya, ketika Anda tidak mendapatkan target yang ditentukan oleh perusahaan, maka Anda bisa mendapatkan 2,5 juta apa 2 juta. Nah, ini nggak boleh terjadi seperti ini, ya. Harian pemborongan itu boleh nggak dilarang asalkan upah asalkan upah plafon dasarnya UMP. Artinya apa? Ketika dia tidak mencapai target yang sudah ditargetkan oleh manajemen, dia tetap upahnya aman di UMP. Ya, nah, tapi ini ada perusahaan yang menggunakan cara sebenarnya karena kami mengatakan ini sudah bagian daripada eksploitasi, ya kan? Ini nggak boleh terjadi. Halo, ya, saya masih punya waktu? Masih Pak, 10 baik. menit lagi Pak. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, ini ya terkait masalah kesejahteraan. Makanya saya katakan tadi, kesejahteraan itu hanya mimpi, terkecuali ada beberapa perusahaan yang sudah mumpuni, sudah mapan, sudah punya perjanjian kerja bersama, dan mereka tidak menghiraukan lagi. Makanya saya katakan peran serikat pekerja itu sangat strategis kalau memang mau dipahami. Tapi tidak semua buruh mau memahami. Kenapa? Buruh itu takut berorganisasi karena ada ancaman ya secara terselubung. Makanya kami katakan union busting itu banyak. Cuma susah kita membuktikan. Misalnya ada satu perusahaan membentuk serikat pekerja. Ya, orientasi mereka membentuk organisasi ini kan ada dasarnya. Undang-Undang 21 2000 ya, pasal 28 tentang hak berserikat. Apa tujuan dan maksudnya adalah tidak lain tidak bukan mereka membuka satu forum ya untuk menampung aspirasi para anggota mereka untuk disampaikan ke manajemen. Sehingga dengan demikian rasa khawatir mereka akan berkurang karena mereka terdiri dari beberapa orang. Ya, namanya organisasi. Organ itu kan bagian-bagian dari elemen tubuh kita menjadi satu kekuatan. Seperti itulah saya analogikan kurang lebih seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Volumenya sangat kecil. Animo masyarakat buruh untuk membentuk organisasi untuk menuju kesejahteraan itu sangat kecil. Kenapa demikian? Rasa ketakutannya sangat dominan, sehingga kalaupun mereka mau melawan, kalaupun mereka mau bereaksi, itu saat mereka merasa dirugikan. Mereka tidak digunakan lagi, mereka di PHK, barulah mereka auranya keluar, semangatnya keluar, spiritnya keluar untuk membela dirinya. Tapi apa daya kalau dia membela diri hanya secara persen, tidak menggunakan. Nah, ini sulit. Kita dengan kolektif kolegial saja memperjuangkan karyawan anggota, kita mendapat kesulitan. Apalagi single fighter. Jadi saya pikir sangat-sangat tidak mungkin itu bisa diandalkan. Oleh karena itu saya juga mengimbau dalam kesempatan ini, serikat pekerja salah satu organisasi yang sangat strategis untuk bisa dijadikan akses untuk kita bisa berunding. Nah, saya kaitkan lagi. Sebentar lagi kita akan menerima THR. Edaran Menteri jelas terhadap perusahaan yang kekuatan kapitalnya tidak kuat, cash flow-nya tidak kuat, atau dengan kata lain tidak mampu, maka bisa berunding. Pertanyaannya sederhana. Dia berunding dengan siapa? Kalau tidak ada organisasi yang mewadahi. Berunding sama siapa? Dan pengalaman saya di Bangka Belitung, kalau THR itu tidak pernah selesai urusannya. Mau dibikin posko bagaimanapun, tidak akan pernah selesai. Ya, posko itu tidak menyelesaikan masalah, tapi bukan saya tidak menghormati dari tidak ada sama sekali boleh. Tapi itu tadi, saya melihat posko-posko yang dianukan oleh Dinsel itu sangat kecil manfaatnya. Kenapa? Harusnya ini masukan ya. Harusnya mau protek THR itu harus secara dini. Mulai 1 Ramadan itu mereka sudah mulai turun melakukan cross check ke lapangan. Perusahaan mana saja nih? Ini sudah H-7. Dia nggak mau bayar. Kenapa? Ada THR tahun kemarin juga sampai sekarang belum dibayar. Nah, nanti ini terhadap edaran itu ada yang seolah-olah bisa dirundingkan, ya. Sebetulnya kalau undang-undang tidak menjelaskan hanya perundingan, ya. Jadi SE Menteri itu sendiri kan tidak merubah makna undang-undang,
perusahaan harus bayar. Kenapa? Setiap usaha itu kan mereka kan punya planning per tahun ya. Tahun ini apa yang akan dikeluarkan. Mereka sudah merancang itu seharusnya. Tapi pada kenyataannya kan tidak demikian. Artinya alasan mereka tidak punya uang. Enak saja orang tidak punya uang. Mereka berusaha bahkan melakukan ekspansi pengembangan pengusaha bilang tidak ada uang. Nah ini kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan ke depan dan saya meyakini THR ini akan tetap bermasalah ya selama kita tidak serius, selama kita tidak mendapat dukungan penuh oleh para pemimpin, khususnya Bangka Belitung, Pak Gubernur harus turun tangan. Penegakan hukum ketenagakerjaan Pak Gubernur apa tidak ada alasan untuk tidak serius ya. Ini kontrol kami sebagai kerja sebagai mitra pemerintah karena kami mengalami di bawah ini sendiri sampai hari ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang memang tidak mentaati dan mereka enjoy saja seolah-olah tidak berdosa, tidak bersalah. Sisi lain pekerja tidak berdaya. Sebagai kesimpulan kami dalam pembicaraan ini terhadap serikat pekerja yang saya yang saya wadahi, yang kami wadahi melalui Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bangka Belitung, alhamdulillah relatif aman. Relatif aman, hak-hak normatif mereka aman. Ya, kalaupun ada kesejahteraan memang ada, cuma tidak signifikan. Ya, ada beberapa perusahaan saja yang agak kami anggap agak lebih baik dari yang lain. Nasibnya seperti RSBT, Rumah Sakit RSBT akhir-akhir ini kami apresiasi manajemennya sudah mulai terbuka. Siapa lagi RSBT itu adalah SDM-nya yang merawat nyawa manusia ya, bukan bengkel ya, tapi manusia. Itu harus mendapatkan perhatian serius juga. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka yang gigih, mereka mampu mengimbangi, bukan melawan perusahaan, bukan, tapi meyakini manajemen sehingga mereka lebih baik. Artinya perjanjian kerja bersama mereka bisa menjadikan referensi buat serikat-serikat. Nah, saya simpulkan adalah terhadap sebagian besar anggota kami yang tersentralisasi di perkebunan sawit, itu dapat dikatakan sudah aman. Artinya tinggal lagi bagaimana mempertahankannya ini. Tapi walaupun masih ada perlu diperjuangkan, tidak semua yang menjadi anggota. Bahkan ada sektor-sektor yang tidak masuk formal, belum diangkat, masih outsourcing. Nah ini yang masih liar. Saya pikir sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang belum tercover atau belum tersampaikan, bisa diminta lagi. Nanti akan saya ini kan pada pemirsa semua, adik-adik mahasiswa yang live yang mendengarkan paparan saya ini, mungkin tidak terlalu teknis ya, karena saya tidak menggunakan ini, tapi saya bisa rasakan apa yang saya sampaikan karena saya tidak mempersiapkan, karena saya juga agak sibuk dengan persiapan mede. Tapi sebagai penutup, kepada adik-adik mahasiswa, kami akan laksanakan nanti mede di hari Sabtu di Grand Pela. Kami akan sampaikan di sana karena pandemi kita tidak bisa menggalang massa, tapi tanpa mengurang rasa semangat dalam rangka memuliakan eksistensi kami sebagai wakil buruh, kami tetap laksanakan. Makanya mungkin menggalang kurang lebih 100 orang saja, perwakilan saja yang kita undang. Mungkin dari teman mahasiswa ada 3 orang kita undang. Bersama-sama kita mendengarkan atau mengikuti orasi kita nanti terkait masalah mede. Saya tidak sampaikan soal mede di sini karena waktunya sangat sedikit. Dan tujuan mede bukan semata-mata untuk melakukan gugatan, tapi itu sebagai bentuk eksistensi kami sebagai buruh. Setiap tahunnya kami harus sampaikan kepada semua publik seperti apa khususnya Bangka Belitung ke depannya. Tentunya kita berharap Bangka Belitung akan terus maju bergerak ya, terus memerlukan suatu progres-progres yang betul-betul tepat guna dan dirasakan oleh masyarakat buruh pada umumnya ya, pada kita semuanya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan sementara. Mohon maaf bila ada yang kurang nyaman dari pernyataan saya spontanitas saja, tidak ada yang saya sembunyikan dan tidak ada kekhawatiran bagi saya untuk menyampaikan ini. Silakan bagi adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa lain atau mungkin ada yang umum yang bergabung di sini, silakan. Kalau ada pernyataan saya yang kurang tepat, silakan dikoreksi atau dikritik, nggak apa-apa. Kita ini demokrasi, tidak semua yang saya sampaikan mungkin ada yang nyaman, atau mungkin ada juga tidak tepat, tolong koreksi saya. Saya manusia biasa, manusia yang tidak terlepas dari segala kekurangan, hanya kelebihan semua itu milik Allah, kekurangan dan milik Allah yang gaib. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Darusman. Jadi memang ketika
dikaitkan dengan tema kita, yaitu sudah sejauh mana kesejahteraan buruh di Bangka Belitung ya, dan alhamdulillah cukup mencapai sejahtera begitu ya Pak. Dan juga tentu ketika kita berbicara mengenai kesejahteraan itu terlalu muluk-muluk, pasti paling tidak hal atau hak normatif terlebih dahulu yang memang harus dicapai begitu. Nah, dan juga tadi ada hal menarik yang memang Bapak sampaikan yang saya catat, bahwasanya ketika kesejahteraan ini tentu dapat kita capai atas kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun dari pihak serikat buruhnya. Dan juga tentu terkait dengan tadi Bapak ada sedikit menyinggung terkait dengan kontrak gitu ya, kontrak atau PKWT yang mana di Bangka Belitung sendiri kalau SPSI menilai ini seperti halnya modus gitu ya. Nah, nanti mungkin itu bisa lebih dijelaskan lebih jauh lagi oleh Pak Supriyono ya, selaku dari Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung begitu. Oke, baik, selanjutnya sudah hadir pemateri kedua ya atau narasumber kita, yaitu Pak Supriyono SE dari Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya begitu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak upaya dari pemerintah sendiri ya, terkhususnya melalui Dinas Tenaga Kerja dalam mensejahterakan buruh di Bangka Belitung begitu. Ya, kepada Bapak waktu yang tepat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati penyelenggara atau ketua penyelenggara webinar, Pak Darusman selaku mitra kami, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dalam acara webinar ya, menyambut Hari Buruh. Namun terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwasannya seyogianya kegiatan pada hari ini akan dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas. Namun karena suatu dan lain hal beliau tidak dapat hadir, maka menugaskan saya selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan Madya untuk dapat memberikan katakanlah apa yang dikehendaki oleh pihak UPB. Baik, kami lanjutkan berkenaan dengan apa sih upaya katakanlah pemerintah dalam menjamin hak dan kesejahteraan pekerja atau buruh di Babel. Sedikit banyak tadi sudah disinggung oleh Pak Darusman, dan salah satunya adalah yang merupakan jurus pamungkas kami dalam upaya pemerintah dalam menjamin hak tentunya melalui pengawasan ketenagakerjaan. Untuk hal tersebut maka mungkin perlu kami sampaikan apa sih hakikatnya pengawasan ketenagakerjaan dan esensinya dalam rangka katakanlah menjamin hak dan kesejahteraan buruh di Bangka Belitung. Bapak, Ibu, Bapak dan rekan-rekan sekalian, jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa mungkin belum banyak diketahui apa sih katakanlah pengawasan ketenagakerjaan itu. Maka dalam kesempatan kali ini perlu saya sampaikan untuk dapat tidaknya menjawab katakanlah pernyataan atau katakanlah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri adalah merupakan institusi lembaga negara dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang mana katakanlah guna mengawasi pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi tenaga kerja maupun pengusaha. Nah, disinilah nanti seperti apa sebenarnya esensi pengawasan tenaga kerja dilaksanakan.
untuk hal ini, maka coba akan kami sedikit uraikan apa itu pengawas, bagaimana pengawasan, seperti apa keberadaannya di Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung ini. Jadi untuk diketahui bahwa kalau berbicara pengawasan ketenagakerjaan, seperti saya sampaikan tadi di atas, maka ketenagakerjaan adalah merupakan hal suatu, katakan yang berkenaan dengan pekerja buruh, baik sebelum bekerja, pada saat bekerja maupun setelah bekerja. Artinya di sana banyak terdapat norma-norma ketenagakerjaan yang harus dilakukan di dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Nah, dasar hukum pengawasan ketenagakerjaan ini perlu diketahui bahwasanya termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang 351 tentang pengawasan perburuan, yang mana dikatakan bahwasanya menteri yang disertai urusan perburuan atau pegawai yang ditunjuk olehnya menunjuk pegawai pengawas untuk diberikan kewajiban menjalankan pengawasan. Nah, ini merupakan titik tolak sebagai landasan kami selaku pegawai pengawas melaksanakan pengawasan khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Ada beberapa materi dasar hukum lain, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Di sana juga diutarakan siapa sih, apa sih pengawas seperti itu. Kemudian di dalam Undang-Undang 13 2003, kemudian di dalam Undang-Undang 21 juga dijelaskan. Siapa sih pengawas itu? Pengawas ketenagakerjaan adalah merupakan aparat yang menjalankan fungsi pengawasan atau yang selanjutnya disebut sebagai pengawasan ketenagakerjaan, yaitu pegawai negeri sipil, baik pusat maupun pemerintah provinsi. Kalau dulu itu ada di kabupaten kota, namun semenjak diterbitkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka kewenangan pengawasan saat ini sudah beralih ke provinsi. Jadi saya ulangi, siapa sih pegawai pengawas? Pegawai pengawas adalah aparat sipil, pemerintah pusat maupun provinsi, karena sekarang kabupaten kota tidak ada lagi, yang mempunyai keahlian khusus, yang diberi tugas dan tanggung jawab wewenang untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Dia ditunjuk oleh menteri, kemudian agar dapat melaksanakan pengawasan peraturan perundangan secara utuh. Mungkin sebagai gambaran, berapa jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan kita di Provinsi Bangka Belitung? Saat ini ada 26 orang dengan berbagai tingkat level, artinya di sini ada level-level jenjang keahlian, yang mana ada pertama, muda, dan madya. Untuk pengawas ahli pertama saat ini ada 2 orang, 1 orang di Bangka, di Pulau Bangka, 1 orang di Pulau Belitung. Kemudian pengawas ahli madya ada 25 orang, 5 orang terletak di Belitung, 20 orang di Kabupaten di Pulau Bangka. Kemudian pengawas tenaga ahli madya ada 4 orang bertugas di Provinsi Bangka Belitung. Jadi saya akan coba menggambarkan pengawasan itu seperti apa. Jadi nanti kami bisa mungkin menanggapi hal lain. Kami lanjutkan. Jadi itu tadi itu pengawasan. Kemudian apa sih perlu dilakukan pengawasan? Tentunya sudah barang tentu sudah jelas ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Darusman. Ya, pengawasan dilakukan tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja maupun pengusaha. Saya ulangi, tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pengusaha maupun tenaga kerja. Dengan harapan dengan dilaksanaan pengawasan tentunya ada feedback atau umpan balik, nantinya ada kepatuhan masyarakat terhadap hukum ketenagakerjaan. Ada terciptanya keterangan berusaha, tercapainya efisiensi produktivitas, kemudian perusahaan kesempatan kerja baik, kemudian juga ada berkurangnya pengangguran. Lanjut, kapan katakanlah pengawasan itu dilaksanakan? Nah, tadi sudah saya singgung bahwasanya di dalam ketenagakerjaan ada pra, pada saat, kemudian setelah. Sama halnya dengan pengawasan. Pengawasan juga dilaksanakan sebelum mereka bekerja, pada saat bekerja, dan sudah bekerja.
sebelum bekerja juga banyak norma-norma aturan ketenagakerjaan yang harus dilaksanakan di sana, seperti norma penempatan tenaga kerja. Kemudian kalau pada saat bekerja juga banyak norma-norma yang harus ditegakkan di sana, norma-norma kerja, seperti halnya norma hubungan kerja dan sebagainya. Kemudian pada saat sesudah bekerja juga ada norma-norma kerja yang harus kita awasi terkait pemberian katakanlah uang pesangon dan sebagainya. Jadi pengawasan dilaksanakan juga pada saat sebelum, pada saat bekerja, kemudian pada saat setelah bekerja. Selanjutnya, kapan atau bagaimana sih sebetulnya teknik atau katakanlah pengawasan dilakukan? Nah, ini perlu diketahui rekan-rekan semua bahwasanya pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penjabarannya adalah melalui pemeriksaan dan pengujian, yang mana pengawasan ketenagakerjaan adalah merupakan fungsi negara. Jadi saya ulangi lagi, merupakan fungsi negara. Di depan saya katakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah merupakan institusi lembaga negara yang melaksanakan pengawasan peraturan perundangan. Maka bagaimana caranya? Yaitu tadi karena merupakan fungsi negara, di sana bisa bekerja sama dengan para pengusaha atau katakanlah malah justru yang lebih intens dengan serikat pekerja, serikat buruh atau dengan serikat buruh yang tidak volume kalau lupa kontrol loh. Siap. Kita lanjut ya. Kemudian pengawasan ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui pendekatan atau pencegahan preventif. Jadi tidak serta-merta mengambil tindakan-tindakan upaya hukum. Jadi ada upaya-upaya pencegahan atau preventif. Kemudian cakupannya sangat universal. Sangat universal. Jadi dari sebelum bekerja, pada saat bekerja, dan setelah bekerja sangat universal. Kemudian kita laksanakan secara independen. Artinya apa? Tidak ada intervensi dari siapapun untuk melaksanakan pengawasan. Jadi benar-benar murni sebetulnya. Kemudian pengawasan dilaksanakan harus secara profesional, berpegang pada prinsip-prinsip etika dan moral. Artinya etika juga tetap kita kedepankan di sana dalam melaksanakan pengawasan. Kemudian kami tadi telah singgung pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dan pengujian. Mungkin untuk diketahui, ada beberapa jenis pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan, yaitu pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus. Itu antara lain kegiatan pengawasan. Pemeriksaan pertama adalah merupakan pemeriksaan pertama kali manakala perusahaan dilakukan pemeriksaan, yang mana pemeriksaan tersebut juga melakukan pemeriksaan meliputi norma kerja maupun norma K3. Begitu juga dengan pemeriksaan berkala, artinya ada jenjang periode waktu. Kemudian kalau pemeriksaan khusus adalah manakala terjadi kasus-kasus atau hal-hal tertentu, adanya laporan seperti apa, maka kita akan melaksanakan pemeriksaan khusus. Artinya apa? Pemeriksaan dilaksanakan juga terencana, tidak serta-merta ya. Nah, di sisi lain juga memang kita tetap menerima katakanlah pengaduan atau katakanlah ada laporan-laporan yang tentu kita bisa tindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus. Nah, itu terkait dengan bagaimana tata cara pemeriksaan. Ada hal lagi juga pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang itu manakala mungkin pemeriksaan pertama dianggap meragukan, maka perlu ada dilaksanakan pemeriksaan ulang oleh pengawas senior yang lebih tinggi, katakanlah seperti itu. Nah, itu terkait dengan jenis-jenis pemeriksaan. Nah, hal lain tentang pengujian. Pengujian ini adalah merupakan kegiatan penilaian suatu objek teknis yang mempunyai risiko terhadap bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi berbeda ya antara pemeriksaan dengan pengujian. Kalau kita berbicara ketenagakerjaan universal, yang mana kalau kita berbicara ketenagakerjaan ada dua hal pokok di sana terkait norma ketenagakerjaan, yaitu ada norma kerja dan norma K3. Kalau kita berbicara norma kerja yang saya sampaikan tadi, dan norma penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, dan terakhir jaminan sosial, muaranya adalah bagaimana agar suatu tempat kerja bisa
terdapat suasana yang harmonis dan keadilan. Tidak terdapat unjuk rasa, pembokokan, katakanlah seperti itu. Nah, kalau norma K3 intinya adalah bagaimana agar di tempat kerja nantinya tidak terdapat kecelakaan kerja, kebakaran maupun peledakan. Nah, itu hal-hal berdasarkan norma kerja. Selanjutnya mungkin kami perlu sampaikan apa sih esensinya berkenaan dengan pengawasan tenaga dalam perlindungan tenaga dan pengusaha. Tentunya manakala pengawasan tenaga kerjaan telah terlaksana dengan baik, kemudian objek pengawasan telah memenuhi atau patuh terhadap aturan tenaga kerjaan, nah harapan kita ada kontribusi di sana. Perusahaan dapat mengembangkan usahanya, kemudian tenaga juga bisa tenang untuk bekerja. Artinya di sana ada kesejahteraan karena semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, itu esensi yang pada hakikatnya manakala pengawasan dilakukan. Mungkin untuk implementasi terkait apa sih upaya pemerintah dalam menjamin hak atau kesejahteraan buruh. Yang relevan pada saat ini mungkin sebentar lagi atau bahkan sudah mulai berjalan. Tadi juga Pak Darman sudah menyinggung terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya. Nah, disinilah kami akan hadir melakukan pengawasan dengan harapan dapat terlaksana dengan baik, tidak ada terdapat persoalan-persoalan. Namun demikian, manakala terjadi persoalan, kami juga membuka posko pengaduan yang mana nanti bisa kita tindak lanjuti untuk lebih dalam lagi seperti apa persoalan di lapangan. Jadi untuk sementara itu pada prinsipnya dalam rangka upaya pemerintah menjamin hak dan kesejahteraan buruh, kami akan mengedepankan salah satu adalah yang sebagai kata disampaikan adalah bagaimana pengawasan dilakukan dengan profesional, dengan baik dan benar. Saya kira itu sementara saya. Diskusi Pak Pres. Oke, baik. Cukup Pak ya? Ya. Oke. Jadi, ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Boleh. Jadi kami menyampaikan intinya dalam rangka upaya menjamin hak, ya kami mengedepankan saat ini yang bisa menjadi katakanlah dilakukan saat ini adalah melakukan pengawasan secara optimal. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya dari Pak Supriyono selaku pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, begitu. Di mana memang dari pengawasan ini sangatlah merupakan hal yang sangat krusial begitu Pak ya terhadap penerapan dari peraturan gitu. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai pengawasan, apakah sejauh mana begitu Pak Disnaker mampu mendeteksi adanya problem di katakanlah di perusahaan begitu yang tempat penampungan atau tempat terdapatnya pekerja begitu. Mic-nya Pak, maaf. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk mendeteksi bahwa terjadi persoalan atau tidak, kami kan tadi sudah saya singgung ada namanya rencana kerja. Jadi kami menyusun rencana kerja pengawasan, baik itu pengawasan ketenagakerjaan pertama, pengawasan berkala gitu kan. Lain manakala katakanlah ada pengaduan atau laporan masyarakat, maka kita bisa turun ke perusahaan. Nah, dari sanalah kita bisa tahu bahwa pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan seperti apa. Nah, jadi bisa kita tahu kalau kita turun ke lapangan atas dasar tadi rencana kerja maupun laporan, maka kita bisa mengetahui tindakan-tindakan apa yang mungkin masih belum sesuai atau belum memenuhi ketentuan, maka akan kami laksanakan pemeriksaan. Nah, sebagai tambahan,
pengawasan ketenagakerjaan implementasinya kan ada beberapa tingkatan ini. Pertama, preventif edukatif, yaitu begitu kami datang ke lapangan, yang pertama, pemeriksaan pertama tentu kita melaksanakan pembinaan. Jadi ada upaya-upaya pembinaan terhadap pekerja. Kemudian manakala dalam upaya pembinaan tersebut tidak diindahkan dalam waktu tertentu, maka akan diadakan namanya upaya representatif non justisial. Jadi upaya paksa di luar pengadilan. Artinya di sana ada semacam teguran secara tertulis, yaitu berupa nota 1 atau nota 2, dan manakala nota 1 dan nota 2 tidak diindahkan, maka akan kami ambil tindakan yang namanya represif justisial, yaitu tindakan upaya paksa melalui pengadilan, melalui penyidikan. Jadi seperti itu kira-kira dalam hal kita mendeteksi permasalahan di lapangan. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab begitu ya. Nah, jadi dipersilakan bagi para peserta yang telah mempersiapkan pertanyaannya sejak awal tadi untuk disampaikan kepada Pak Darusman ataupun Pak Supriyono. Nanti silakan jikalau memang ingin langsung bertanya, mengacungkan tangan, ikon tangan begitu, dan kalaupun tidak silakan tulis di kolom chat begitu. Untuk kita buka dua sesi. Jadi satu sesi itu terdapat 3 pertanyaan. Jadi nanti silakan para peserta memperkenalkan namanya, dari mana begitu, dan silakan bertanya dan tujuannya ke mana pertanyaan tersebut gitu. Baik, untuk pertama sudah ada dari peserta yang mengacungkan tangannya. Sudah terdeteksi dari Saudara Tegar. Kepada Saudara Tegar dipersilakan. Baik moderator, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Tegar Akbari, saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Ini pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Supriyono, pengawas ketenagakerjaan. Mohon kesediaannya untuk menjawab Pak ya. Pertanyaan saya sederhana Pak. Kalau kita berbicara tentang buruh, pasti buruh merasakan kendala-kendala yang banyak ya, dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang pun merasakan kendala-kendala yang besar gitu. Nah, yang saya tanyakan pada sore hari ini adalah apa sih Pak kendala atau tantangan besar pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan? Kendala-kendala atau beban-beban besar yang sangat besar bagi pengawas ketenagakerjaan. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja. Mohon kesediaan untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya masih ada 2 kesempatan bagi yang ingin bertanya di sesi pertama ini. Bagaimana para peserta? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik itu kepada Pak Darusman ataupun kepada Pak Supriyono. Atau memang jikalau dari peserta tidak ingin bertanya langsung, bisa langsung di kolom chat saja. Oke, kalau begitu sambil menunggu para peserta untuk mempersiapkan pertanyaannya, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Supriyono tadi, bahwasanya ada pertanyaan bahwa kita ketahui terdapat kendala-kendala besar begitu pada buruh di lapangan. Nah, sejauh ini tantangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dari Disnaker sendiri itu seperti apa begitu Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada rekan kita Tegar. Pertanyaannya sangat baik.
kendala apa sih yang menjadi katakanlah tantangan besar dalam melaksanakan tugas di lapangan bagi pengawas? Langsung kami jawab. Pertama, terkait dengan personil. Tadi sudah saya sampaikan berapa kekuatan personil kita di Kabupaten Bangka Belitung, di Provinsi Bangka Belitung, maaf saya ralat. Kurang lebih 26 orang untuk diketahui, terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah 2 orang, ahli muda 20 orang, ahli madya 4 orang. Nah, mereka ini mempunyai beban kerja yang berbeda. Artinya pertama, tugasnya berbeda dengan tugas yang muda. Yang muda juga berbeda dengan tugas yang madya, karena levelnya berbeda-beda. Di sisi lain, jumlah perusahaan kita berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan saat ini adalah 1.598 UMKM dan sedang maupun besar. Itu berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan. Jadi yang mana saya bicarakan, sampaikan wajib lapor ketenagakerjaan adalah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 81 Pasal 6 di sana dibunyikan bahwa setiap perusahaan yang telah mendirikan, yang telah berusaha 30 hari atau lebih harus melakukan pelaporan ketenagakerjaan. Nah, 1.598 tersebut yang telah melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Idealnya untuk mengawasi jumlah perusahaan sebanyak itu adalah kalau kita menilik Peraturan Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terbaru, ini masih disusun cuklaknya nomor 30 tahun 2020. Kalau untuk pengawas pertama adalah jumlah objek dibagi beban kerja. Ini tulis. Beban kerja. Kalau untuk pertama berarti 65 orang, maka kami simulasikan kalau berdasarkan personil untuk saat ini dengan jumlah perusahaan 1.598 orang, kebutuhan jabatan fungsional pertama adalah 25 orang. Sementara yang ada sekarang hanyalah 2 orang. Kemudian kalau untuk pengawas muda dengan jumlah perusahaan 1.598 dengan asumsi beban kerja 95 adalah kebutuhan jabatan fungsional muda sekarang 7. Yang ada 21, jadi ada kelebihan. Nah, kemudian kalau untuk madya memang sudah tercukupi, ada 4. Nah, artinya ada ketimpangan di sana. Tidak mencukupi personil kita untuk mengawasi perusahaan sebanyak itu. Itu berdasarkan data wajib lapor. Apalagi berdasarkan data BPJS atau data dari statistik. Kalau dari statistik bisa 22 ribuan itu UMKM. Berarti berapa pengawas yang perlu dilaksanakan di sana untuk mengawasinya? Itu yang pertama terkait dengan personil. Jadi ada keterbatasan personil, tidak seimbang dengan jumlah perusahaan, sehingga mungkin menyebabkan kurang begitu intens. Kemudian untuk melakukan pengawasan tersendiri kan diperlukan suatu anggaran. Nah, anggaran ini yang mungkin walaupun ada, namun belum bisa memadai untuk saat ini. Namun terima kasih ada anggaran dari dukungan dari APBN walaupun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya bisa mendongkrak atau menopang anggaran APBD. Nah, yang ketiga adalah berkenaan dengan sarana prasarana. Jadi jangankan untuk kita melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan di perairan. Kalau di perairan tentunya dibutuhkan suatu armada atau katakanlah kapal-kapal atau speedboat untuk ke laut. Jadi untuk dikatakanlah di darat saja masih kami bagaimana caranya, yang penting kita bisa berjalan sesuai dengan rencana kerja yang kita buat. Saya kira itu Pak Bang Tegar ya, ada 3 hal mungkin saat ini yang mungkin menjadi kendala tantangan kami, jadi personil, anggaran, kemudian sarana dan prasarana. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Supriyono atas jawabannya. Bagaimana dari penanya, Saudara Tegar? Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan masuk di kolom chat. Jadi
Saya bacakan. Saya Hanafi dari jurusan Sosiologi UBB ingin bertanya, mengapa pemerintah kerap sekali enggan memenuhi tuntutan buruh untuk meningkatkan taraf hidupnya, seperti kenaikan upah buruh, penghapusan outsourcing, dan sebagainya. Padahal tuntutan para buruh, khususnya di Babel, perlu diberi perhatian. Terima kasih. Ini sepertinya pertanyaan diajukan ke Pak Supriyono begitu ya, lebih tepatnya. Selaku perwakilan dari pemerintah begitu. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Supriyono. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali ya, mengapa pemerintah enggan menyikapi katakanlah kemauan buruh. Kalau kita sampaikan bahwasanya secara regulasi kan justru sekarang ini sudah jelas ya, diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020, justru di sana sekarang sudah banyak mengakomodir ketentuan-ketentuan yang berpihak bukan hanya kepada pekerja, bukan kepada pengusaha, karena biar bagaimanapun kan harus ada balance antara kepentingan pekerja maupun kepentingan pengusaha. Apalagi juga sudah saya jelaskan tadi depan bahwasanya pengawasan tenaga kerja adalah untuk melindungi pekerja maupun tenaga kerja. Nah, hal ini terbukti dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah yang katakanlah digelontorkan oleh pemerintah, ada terkait dengan pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, dan sebagainya. Antara lain PP 34, 35, 36, 37 itu merupakan regulasi-regulasi yang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan siapa tadi, Ibu siapa, Mbak siapa. Saya kira itu, jadi dengan adanya regulasi yang diterbitkan baru-baru ini adalah merupakan sarana yang bisa menjadikan untuk mendapatkan keadilan. Manakala katakanlah ada hal yang mungkin belum mendapatkan keadilan, dengan aturan itulah bisa kita menjadikan solusinya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Oke, baik. Dari Pak Daud ya, atau Saudara Daud Husaini. Ya, dipersilakan Pak. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Ya, cukup jelas Pak. Maaf tadi barusan gabung, jadi pembicaraan yang pertama itu Pak Darusman belum sempat mengikuti dari awal. Saya selaku buruh atau pegawai dari salah satu perusahaan sawit di Bangka. Kalau saya lihat dari topik dari webinar ini, itu sampai sejauh mana kesejahteraan buruh di Bangka Belitung, gitu kan? Halo? Ya, betul Pak. Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan buruh, tentu harus ada indikatornya kan? Indikatornya. Nah, salah satu indikator itu adalah upah, ya kan? Upah yang diterima buruh. Nah, kita di Bangka Belitung ini sudah dibilang hampir lebih dari 50% perusahaan kebun kelapa sawit. Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan mereka, tentu jauh dari sejahtera. Kenapa? Karena upah yang dipakai itu upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Jadi jauh dari sejahtera. Sementara pemerintah sudah kasih upah minimum saja, masih banyak perusahaan-perusahaan yang
tidak melaksanakan upah minimum itu sendiri. Saya memang tidak punya data, tapi kebetulan banyak kawan-kawan dari DUK, Pak Dorsman beritahu yang menceritakan masalah mereka. Tadi disinggung oleh Pak Dorsman terkait THR. THR itu sendiri ada perusahaan sawit di Kabupaten Bangka, tahun kemarin mereka cuma membayar THR itu cuma 2,7 juta saja. Sementara menurut peraturan menteri, orang yang telah bekerja lebih dari setahun harus mendapatkan minimal 1 bulan upah. Ya. Nah, jadi artinya apa? Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang tidak memenuhi undang-undang. Yang normatif saja tidak dilaksanakan, apalagi mau kasih lebih. Jadi intinya masih jauh daripada sejahtera. Nah, pertanyaan saya tentu ini khusus kepada Pak Supriyono. Pak Supriyono, sampai sejauh mana pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan undang-undang? Misalnya tadi seperti THR ataupun lain-lainnya. Kalau kami memang seperti disinggung Pak Dorsman, kalau kami kan tergabung dalam KSPSI Bangka Belitung, itu relatif kurang. Kenapa? Karena kami punya yang namanya janjian kerja bersama, dan itu kita buat antara kita Serikat Pekerja dan perusahaan. Dan itu sudah terupload dari situ. Nah, tetapi kawan-kawan yang belum punya PKB itu nasibnya sangat miris. Perusahaan dengan semena-mena merupakan beban, apalagi Omnibus Law sekarang. Sebentar, Pak, sebentar. Apalagi dengan adanya Omnibus Law. Omnibus Law itu sendiri banyak merugikan para buruh. Karena itu sekali lagi pertanyaan kepada Pak Supriyono, sampai sejauh mana tindakan pengawasan dan kerja provinsi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan tadi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Daud Husaini, ya, selaku guru dari salah satu perusahaan sawit gitu. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Supriyono gitu ya. Jadi sedikit banyaknya disampaikan bahwasanya terdapat beberapa permasalahan gitu dari buruh yang bekerja di perusahaan sawit tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan THR yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu yang diberikan oleh perusahaan. Dan kemudian terkait juga mengenai PKB, perjanjian kerja bersama. Nah, ini banyak dari para pekerja yang belum mendapatkan PKB dan itu dilakukan semena-mena oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini silakan tanggapannya dari Pak Supriyono mengenai permasalahan yang disampaikan oleh Pak Daud. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Daud. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Daud, kita bisa berjumpa walaupun melalui daring. Daring ya. Ya, mungkin Bapak langsung saja menjawab pertanyaan Bapak. Kadangkala saya ada ke tempat Bapak, walaupun bukan terkait pemeriksaan, katakanlah, walaupun bukan terkait pengawasan. Namun setidaknya pasti kami akan mencari informasi atau katakanlah keterangan-keterangan yang mungkin Bapak tidak ketahui. Nah, itu saja langsung kan. Namun perlu kami sampaikan sesuai dengan pertanyaan Bapak, sejauh mana sih pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pelanggaran-pelanggaran tenaga kerjaan di Provinsi Bangka Belitung ini? Di awal sudah kami singgung bagaimana katakanlah pemeriksaan dilaksanakan. Itu ada beberapa tingkatan. Pertama adalah preventif edukatif,
kemudian represif non justisia, kemudian yang ketiga adalah represif justisia. Artinya ada 3 tingkatnya. Manakala katakanlah 3 tahap tersebut terlalui atau katakanlah kita terpaksa melaksanakan upaya paksa di pengadilan, maka kita akan ambil langkah tersebut. Nah, hal ini pernah kami lakukan, jadi mungkin ya perlu diketahui Bapak juga, walaupun kami tidak mempublikasikan, namun yang terpenting adalah bukti dan bukan janji. Jadi kami pernah melakukan upaya paksa, katakanlah di pengadilan, dan itu ingkrah. Ada beberapa perusahaan yang sudah kami laksanakan itu. Jadi kami tetap konsisten dan komit apa yang menjadi kewajiban kami atau katakanlah yang menjadi tugas yang dibebankan pada kami selaku aparat pemerintah yang ditugaskan untuk mengemban pengawasan pelaksanaan. Jadi pada prinsipnya akan kami jalankan sesuai dengan rule, sesuai dengan SOP, kemudian manakala katakanlah masih tidak bisa kami berikan peringatan tertulis dan sebagainya, tetap akan kami laksanakan tindakan. Dan ada beberapa perusahaan yang pernah kami lakukan itu dan terbukti dan ingkrah. Saya kira itu Pak Daud. Terima kasih. Ya, Mas. Baik, terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Pak Daud? Boleh satu pertanyaan lagi? Oke, silakan Pak. Ya, Mas. Pak, ini untuk Pak Supriyono juga. Pak Supriyono, terkait dengan Omnibus Law ini yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kemudian turunannya PP Nomor 35 Tahun 2001 mengenai tenaga kerja kan. Nah, bagaimana kaitannya dengan perjanjian kerja bersama yang telah kami buat dengan pihak perusahaan? Apakah aturan itu otomatis harus penyesuaian dengan aturan yang terbaru atau gimana? Sedangkan kan PKB itu sendiri kan itu suatu hal yang harus lebih daripada aturan kan. Jadi kalau kita berbicara masalah PKB, maka PKB itu nilainya harus lebih daripada aturan yang normatif gitu kan. Kalau kita buat PKB cuman sama dengan PP yang ada, ya kita tidak perlu buat PKB gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah dengan adanya Undang-Undang PP nomor 35 ini tahun 2021 tentang tenaga kerja, apakah itu langsung berpengaruh dengan PKB yang ada yang sudah berjalan saat ini? Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Supriyono. Terima kasih Pak Daud. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Daud, bahwasanya perjanjian kerja bersama adalah merupakan bentuk katakanlah rambu-rambu yang tertinggi di tempat kerja. Karena kenapa sampaikan seperti itu? Rambu-rambu tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan, artinya tidak seperti yang pembuatan peraturan perusahaan. Beda. Jadi memang benar apa yang dikatakan Bapak. Setidaknya sama dengan undang-undang, bahkan harus lebih baik. Nah, terkait dengan PP 35 tadi, mungkin bukan berkenaan dengan PKB, tapi di sana membahas tentang PKWT, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Pada prinsipnya PKB yang Bapak buat sepanjang masih berlaku, ya itulah yang menjadi aturan main saat ini, Pak. Karena merupakan hukum tertinggi di sana, di tempat Bapak. Kan masih berlaku kan, Pak? Atau seperti apa? Atau sudah berakhir masa berlakunya, atau seperti apa? Kami kurang menangkap pertanyaan Bapak. Silakan Pak Daud mungkin. Dia kurang jelas deh Pak suaranya. Gimana Pak? Iya Pak Daud. Jadi seperti itu penjelasan saya kira-kira. Oh iya gitu. Jadi otomatis undang-undang 13. Halo Pak.
Jadi Undang-Undang 13 2003 itu otomatis diganti dengan yang sekarang ya, PP 35 Undang-Undang yang Omnibus Law. Jadi Undang-Undang 13 itu ada yang masih berlaku, Pak, ada yang dihapus, ada yang dirubah di sana. Nah, Tapi kan kalau kita melihat itu kan nilainya jauh daripada Undang-Undang 13, Pak. Kalau Undang-Undang yang sekarang ini kan contoh pensiun misalnya itu banyak pengurangan nilainya kan daripada yang maksud saya itu sekarang ini perusahaan itu mau cepat-cepat ganti PKB menyesuaikan dengan undang-undang yang ada gitu kan. Sementara terkait kan dengan pesangon itu, Pak, ya. apa? Mungkin terkait dengan beberapa ketentuan kan, Ya, terkait dengan beberapa ketentuan, momennya efisiensi dan sebagainya itu kan, ya secara otomatis karena sudah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja nanti dengan sendirinya harus merujuk. sekarang misalnya gini. Kelak pada Om di rumah. Iya, Pak Rusman. Silakan, Pak. Dari tadi udah dimatiin. Oke. Bagaimana Pak Supriyono dalam penjelasannya sudah cukup? Ya, yang dimaksud Pak Daud tadi mungkin berdengan dengan ada ketentuan-ketentuan yang mengatur yang mana di dalam PKB yang semula mungkin sudah baik, namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kelihatannya mungkin menjadikan ya merasa kurang baik lah ya. Terutama mungkin terkait dengan apa yang pernah disinggung oleh Pak Darusman tadi, terkait pesangon tadi kan. Iya, Pesangon kan sekarang kan nggak seperti yang lama kan gitu. Namun ya, karena itu sudah menjadi aturan, ya bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Saya kira itu Jadi, Pak Daud ya. tapi kan apa yang nilai-nilai yang hilang tadi bukan tidak mungkin kita perjuangkan di PKB yang baru kan? Jadi halo Pak Daud. Halo Pak Daud. Ya Pak, ya. Halo. Pak Daud. Ya kalau PKB kan merupakan payung hukum yang tertinggi, kalau sudah disepakati jalankan saja. Kan sudah disepakati kan. Undang-Undang Cipta Kerja kan normatifnya. Ya saya kira gitu Pak. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Supriyono begitu. Dan terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Daud Husaini. Mungkin sedikit, ya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit tanggapan dari Pak Darusman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daud tadi, Pak. Ya, mic, mohon maaf Pak, mic Bapak. Masih di mute, Pak. Mic-nya Pak Rusman. Halo, Mas? Ya. Ya. Silakan Pak. Baik. Sudah Pak. Ya, terkait beberapa pertanyaan disampaikan oleh Pak Daud, ini kader kami juga, beliau ini berjuang garda paling depan ini, ya kan? Telah mampu membuat PKB ini luar biasa. Makanya kesejahteraan itu kalau saya mengatakan kunci kesejahteraan itu sebenarnya ujung tombaknya di juga PUK. Tapi tentu dengan dasar platform dasar normatif harus tercapai. Baik Pak, jadi saya seperti apa yang disampaikan Pak Supriyono sebagai narasumber, beliau tentu lebih punya kompetensi tentang ini. Sepanjang yang saya pahami, perjanjian kerja bersama itu adalah leg spesial. Artinya apa? Kita jangan konotasinya memindahkan undang-undang lalu dibuat kesepakatan. Ini jadi anomali ya. Jadi undang-undang tidak perlu disepakati lagi. Ya, tapi kadang dia ada nilai lebih, nilai plus, itulah yang disebut leg spesial. Nah, itulah salah satu goalnya Serikat Pekerja. Tadi dipertanyakan apakah dengan undang-undang yang baru ini itu akan terkontaminasi gitu kan. Tapi bagi perusahaan yang bijak, bagi perusahaan yang betul-betul sudah go public dan sudah paham, akan menjadi mundur kan kalau misalnya apa yang disepakati dalam PKB itu tadi lalu mengikuti undang-undang yang ada. Sementara PKB adalah seperti yang Pak Supri sampaikan, ada
undang-undang tertinggi buat kedua belah pihak. Artinya tidak berlaku di luar itu, berlaku antara pihak yang bersepakat ya. Karena itu merupakan jerih payah mereka, ya pokok-pokok pikir yang mereka bangun berdua antara manajemen dan pengusaha, antara manajemen dan pekerja wakil pekerja. Dan itu tentu tidak ujuk-ujuk disetujui, tapi perlu kajian. Apa nilai plus yang bisa diberikan oleh pekerja, apa nilai plus yang bisa diberikan oleh pengusaha. Nah, timbullah kesepakatan yang melahirkan kesejahteraan. Nah, itu salah satu ya tujuan tujuan PKB itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu jelas ya. Kalau PKB hanya normatif diperundingkan lalu dibuat kesepakatan akan menjadi aneh. Lalu ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang ada beberapa perusahaan juga yang alhamdulillah di serikat pekerja yang sudah menjadi anggota SPSI yang di mana mereka sudah membentuk serikat pekerja itu relatif aman ya hak mereka. Hanya memang ada kekhawatiran dengan omnibus law ini karena perhitungan pesangon sudah berkurang ya. 15%-nya hilang, 2 kali 2-nya menjadi 1,75, seperapat hilangnya. Ya kan? Jadi seperapat plus 15%. Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang disampaikan oleh Pak Daud. Apakah dengan omnibus law itu juga otomatis apa yang disepakati menjadi harus mundur? Nah, logikanya tidak demikian. Ya, tinggal lagi bagaimana para pengurus serikat pekerja untuk meyakinkan manajemen untuk tetap kita laksanakan. Kalau bisa kita tingkatkan, bukan harus setback, bukan harus mundur. Saya pikir ini membutuhkan komunikasi yang pintar, komunikasi yang baik antara pekerja dengan pengusaha. Ya, mungkin bisa sebagai narasumber pengawas bisa memberikan dorongan agar PKB itu tidak setback ya. Ya, artinya PKB itu kan spesial ya. Kesepakatan dan kesepakatan itu tidak datang tiba-tiba tapi dengan penuh pertimbangan. Kalaupun dia mau ngasih lebih itu pertimbangan. Makanya saya katakan untuk sekelas perusahaan sawit itu sudah perusahaan besar, Pak. Skalanya bukan lagi perusahaan-perusahaan yang berskala kecil. Mereka sudah go internasional ya. Mereka sudah menjualnya keluar dan sudah sepatutnya mereka tidak lagi mengacu pada undang-undang ada. Kita tahu normatif kita ini kan dasar, Pak. Bicara UMP pun upah terendah. Upah UMP itu adalah upah minimum yang dengan kriteria unskilled 0 tahun. Nah, itulah upah. Tapi yang di sawit, umur sawit rata-rata sudah di atas 10 tahun, Pak. Masa kita masih bergelut dengan upah minimum? Masih kita bergelut dengan undang-undang yang ada? Mestinya ada peningkatan. Saya yakin mudah-mudahan Pak Daud akan tetap perjuangkan itu. Ya, tetap minta masukan nanti dari pengawas. Mudah-mudahan apa yang kekhawatiran Pak Daud tidak terjadi lah. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Dausman. Baik, terima kasih Pak Dausman atas tambahan tanggapannya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat. Izinkan saya membacanya. Selamat sore Pak. Izin Pak, perkenalkan saya Dani S. Sihotang dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Berbicara tentang kesejahteraan buruh, itu sudah menjadi dilema di setiap tahunnya. Melihat ada di beberapa daerah, khususnya di daerah asal saya, di sekitar Sumatera Utara, itu kesejahteraan buruh hampir tidak terlihat, Pak. Memang di setiap tahunnya ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa. Namun di setiap tuntutan itu seringkali diterima. Namun pada kenyataannya tuntutan yang diiyakan itu hanya diwujudkan di awal. Namun di hari-hari berikutnya malah tidak terlihat. Jadi yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sesungguhnya pengaturan dari pemerintah untuk perhatian kesejahteraan buruh tersebut. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Supriyono. Kepada Bapak dipersilakan. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya, mungkin bagaimana sesungguhnya, gimana tadi? Ya, bagaimana sesungguhnya pengaturan dari pemerintah untuk perhatian kesejahteraan buruh tersebut, begitu Pak? Karena memang sejak awal ketika buruh itu melakukan demonstrasi, menyampaikan tuntutannya, namun hanya sekedar diiyakan saja, gitu. Tidak adanya realisasi di akhir terhadap tuntutan tersebut.
Baik. Jadi dengan Pak Sihotang ya, bagaimana sesungguhnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh dalam hal katakanlah sudah diajukan namun kemudian tidak dilaksanakan. Menanggapi hal ini, sebagai saya sampaikan di depan tadi, fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetap akan kita kedepankan dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi tentunya akan ditinjau lebih jauh sejauh mana sebetulnya, di mana sebetulnya bola-bola itu katakanlah menjadi kebuntuan. Terus kenapa bisa terjadi? Nah, maka perlu mungkin diurai. Nah, untuk itu maka perlu adanya sebagai pengawas ketenagakerjaan untuk melaksanakan fungsi negara tadi. Intinya kan secara tidak langsung terkesan ada semacam wan prestasi di sana. Nah, dulu pada saat katakanlah dilaksanakan komitmen itu seperti apa? Apakah tertulis atau seperti apa kan? Kalau seandainya tertulis kan mudah untuk melacaknya kan. Kalau seandainya hanya lisan-lisan itu yang kami kesulitan biasanya seperti itu. Dan diperlukan data yang benar-benar objektif, kemudian data yang katakanlah akurat kan seperti itu. Saya kira itu jawaban kami. Oke, baik, terima kasih Pak Supriyono atas jawabannya. Baik, selanjutnya dari Pak Darussalam menanggapi terkait pertanyaan ini, Pak. Pak Darusman, mohon maaf, Pak. Iya, silakan, Pak. Mohon maaf, Pak, mic-nya Pak masih di mute. Halo? Ya, silakan, Pak. Ini menarik ya, pertanyaan bicara masalah kesejahteraan. Berulang kali namanya gerakan buruh itu masif di mana-mana ya. Menyerukan yang namanya peningkatan kesejahteraan. Memang regulasi secara baku mengatur pemerintah untuk menentukan kesejahteraan itu. Menurut hemat saya sepertinya tidak ada norma yang mengharuskan, tapi kalau himbauan ya, disitulah letaknya sebetulnya peran serikat pekerja itu meningkatkan. Jadi peran serikat pekerja itu sebetulnya bukan memperjuangkan normatif. Normatif itu tidak perlu diperjuangkan lagi karena dia sudah baku. Nah, kesejahteraan ini kan relatif. Kenapa saya katakan relatif? Ada perusahaan yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. Ada perusahaan ya, kalau kita bicara perusahaan luas ya, pengerti perusahaan ini luas ya. Pengusaha dan perusahaan itu beda. Pengusaha itu artinya ada perusahaan ini luas. Ada marginnya yang cukup besar yang mungkin bisa, atau dengan kata lain ada juga perusahaan yang orientasinya profit oriented, tidak ingin mengemban itu. Nah, ini akan menjadi semangat kita buruh untuk bagaimana mendorong agar perusahaan betul-betul bisa memberikan nilai lebih. Tapi itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Lalu di kinerja kita sebagai pekerja juga harus dievaluasi juga, apakah kita sudah memberikan sebuah pekerjaan yang betul-betul optimal. Nah, terkadang ini juga menjadi bantahan dari pihak perusahaan. Ya, pekerja terkadang hanya menggugurkan kewajiban 8 jam kerja sehingga tidak dapat meningkatkan. Di lain sisi saya katakan, saya sampai hari ini bagaimana mungkin pekerja bisa mendapatkan ini, perusahaan bisa meningkatkan kesejahteraan kalau hak dasar saya tidak terpenuhi gitu kan. Nah, ini juga dilema. Oleh karena itu saya menambahkan bahwa kesejahteraan yang harus diperjuangkan itu memang kita tidak bisa berharap banyak dengan pihak pemerintah karena semua itu kembali kepada kita kaum pekerja. Karena saya katakan, saya punya catatan, kita belum kuat ya. Buruh di Indonesia itu belum solid. Bayangkan dari populasi penduduk Indonesia 270 juta sekian, sektor formal itu 25 juta sektor formal secara nasional. Yang menjadi anggota serikat pekerja nggak sampai 5 juta orang, ya. Bahkan makanya pemerintah juga tidak begitu beban juga kalau untuk mengeluarkan undang-undang. Ternyata buruh juga tidak semuanya kompak. Bagian kecil saja yang berteriak untuk memperjuangkan hak, yang berteriak untuk meningkatkan kesejahteraan, itu nggak banyak dan itu pengaruhnya besar loh. Ya, kalau hanya segelintir orang menyerukan sebuah ini, saya pikir ini tidak kuat begitu. Jadi pemerintah pun tidak merasa sebagian kecil kok
Yang teriak itu bagian kecil. Nah, oleh kita mengajak untuk meningkatkan kesejahteraan kita tidak bisa mengandalkan semua pemerintah. Pemerintah itu harapan saya nggak banyak, normatif saja dulu. Ya, normatif saja itu harus diprotek oleh pengawas. Ya, bagaimana mungkin mereka bisa? Saya tidak mengecilkan peran pemerintah, tapi pemerintah selalu melakukan himbauan, dihimbau. Ya normatif saja mereka mau melaksanakan, apalagi dihimbau. Oleh karena itu saya dalam kesempatan ini kemarin saya mengajak kepada teman-teman buruh yang belum berorganisasi untuk kita bersama-sama menyerukan, memperjuangkan itu. Jadi tidak bisa separsial-parsial. Kita akan kuat kalau kita bersatu, ya. Jadi ini adalah positif. Meningkatkan kesejahteraan itu bukan hal yang menuntut yang bersifat selera, tapi tentunya adanya kesinambungan ke depan. Bagaimana satu sisi kita mimpi dengan produktivitas. Selalu pemerintah mengatakan tingkatkan produktivitas. Itu tidak bisa jalan sendiri tanpa memberikan nilai lebih. Karena produktivitas itu sendiri susah mengukurnya. Ya gaji orang UMP bisa nggak produktivitas? Ya dia kerja 10 tahun gajinya tetap juga UMP, bisa nggak produktivitas? Nah kadang produktivitas dengan kesejahteraan ini dua hal yang berbeda, tapi manunya sama. Pengusaha membutuhkan produktivitas, pekerja ingin kesejahteraan. Nah siapa yang jadi jurinya ini? Agar ini bisa ketemu ini. Ya, kalau jurinya tidak piawai, tidak ikut menjiwai, tidak ikut mendorong, bukan sekedar regulasi, tapi action, saya pikir kita hanya tinggal bercita-cita saja untuk kesejahteraan. Ya, saya pikir itu sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Pak Darusman. Baik, sepertinya kita sudah masuk ke dalam sesi terakhir kita, ya. Dikarenakan waktu yang terbatas ini, maka kami mohon maaf untuk kesempatan kawan-kawan untuk bertanya, kita selesaikan begitu ya. Selanjutnya closing statement dari para pemateri secara singkat, ya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Supriyono untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Yang mana sudah saya sampaikan tadi, esensi dari pengawasan ketenagakerjaan adalah pada prinsipnya, moralnya adalah adanya kesejahteraan bagi para pihak, baik itu baik kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Artinya bekerja merasa tenang, kemudian juga si pengusaha juga bisa mengembangkan usahanya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin sekedar semacam ya launching atau seperti apa. Kami selaku sebagai pengawas bubble ada semacam slogan, pengawas bubble paten. Jadi apa itu paten? Paten adalah profesional, akuntabel, terpercaya, dan non nihil suap. Jadi itulah semangat kami saat ini. Mohon dukungannya agar apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan para pihak, mungkin bisa terwujud melalui gerakan sebagai pengawas bubble itu melalui gerakan paten tadi. Profesional, akuntabel, terpercaya, dan ya non suap tadi. Artinya kalau kita bisa berjalan melaksanakan pengawasan secara profesional, tentu tidak ada hal-hal yang mungkin katakanlah bisa menjadi persoalan di kemudian hari. Maksudnya tidak ada menjadi persoalan yang menjadi persoalan lagi. Kemudian akuntabel tadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terpercaya dengan profesional dan akuntabel, tentunya kita bisa dipercaya bahwa pengawas ketenagakerjaan bubble handal. Kemudian yang terakhir adalah no swap tadi. Kami mencoba untuk menciptakan hal tersebut guna terwujudnya semoga kesejahteraan bagi pekerja maupun pengusaha dalam kami menjalankan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyono. Selanjutnya dipersilakan closing statement singkat dari Pak Darusman. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan terdahulu ya, dan ini tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan-bosan. Tadi kita sudah mendengar semua yang disampaikan oleh narasumber, sangat-sangat normatif ya. Dan itulah
materi yang sampaikan tidak menurut hemat kami cukup baik, dan memang itu sudah standar normatif. Hanya kita berharap ke depan jangan menjadi alasan SDM yang terbatas, karena kita sebagai kaum pekerja untuk mendengar alasan-alasan yang seperti itu, kami menilai ada semacam pengalihan asumsi ya, seolah-olah kami bukan tidak bekerja tapi keterbatasan. Nah, kalau itu yang terjadi, artinya apa? Apa yang kita cita-citakan tidak akan dapat. Saya mengimbau untuk ke depan, tadi sebutkan bahwa pengawas akan melakukan hal yang ini ke depan seperti apa. Dan kita ingin bukti konkret, ya. Jadi bukan sekedar wacana teoritis saja, tapi kita ingin goalnya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, kita berharap dengan dinas kerja sebagai ujung tombak, sebagai eksekutor, mampu membuktikan sesekali perusahaan-perusahaan yang nakal itu dieksekusi, Pak. Ya, jangan cari perusahaan yang kecil-kecil, ya. Sebagai contoh agar ini tidak terjadi ke depan, ya. Karena ini buat saya ini sebagai shock terapi untuk kita harus dilakukan. Harapan kami dengan pemerintah, khususnya pengawas, sangat besar. Karena mereka yang punya kewenangan itu. Selama itu tidak dilakukan, kita hanya bercerita teori. Ya, mudah-mudahan hari ini agenda kita hari ini menjadi sebuah pijakan awal untuk ke depan kita terus maju, dan mudah-mudahan acara seperti ini kami masih tetap berharap akan berkesinambungan. Jangan hanya musiman, ya. Nanti kalau musiman lupa lagi kita. Dan pada adik mahasiswa tadi saya lihat animonya untuk bertanya tidak banyak, ya. Dan saya melihat mungkin masih wait and see seperti apa. Saya harap tadi mahasiswa banyak melakukan kritikan yang tajam sesuai dengan apa yang terjadi selama ini. Ternyata tidak keluar, hanya sebagian kecil, dan bicara hanya normatif saja. Saya berharap tadi ada hal yang spesifik yang bisa disampaikan dalam forum ini, sehingga itu menjadi agenda kita di depan bersama. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement-nya dari Pak Darusman. Dan kita sebelum sesi berakhir, dimohon kepada seluruh peserta untuk terlebih dahulu on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta menghidupkan kameranya agar kita melakukan dokumentasi kegiatan. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang masih off cam untuk segera menghidupkan kameranya. Oke, kita mulai terlebih dahulu di slide pertama. Hitungan dari saya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya sesi atau slide kedua. Silakan menghidupkan kamera. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik. Sebelum webinar ini ditutup, izinkan saya selaku moderator, dikarenakan tadi pada saat pembukaan saya menyampaikan pantun, maka di akhir atau di penghujung kegiatan saya juga harus menyampaikan pantun penutupnya. Makan semangka hari Selasa, jangan lupa mandang sawah. Tidak disangka waktu telah tiba, mari kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. Siang-siang ditanya pacar, sudah makan atau belum? Usai sudah webinar hari ini. Sekian dari kami BEM KMUBB 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada para peserta yang telah berkesempatan untuk dapat hadir pada webinar hari ini, dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para narasumber dari Ketua SPSI Pak Darusman dan dari pengawas Disnaker Bapak Supriyono. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan hasil dari webinar hari ini mampu memberikan gambaran secara spesifik untuk perubahan ke depannya begitu. Terima kasih.